halaqah kita ini akan tenang, turun ketenangan jiwa pada diri kita. Yang kedua, hafat umat malaikat, dikelilingi oleh malaikat sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak enggak usah pengen lihat malaikatnya sama malaikatnya enggak kelihatan bubar kita. Malaikat sampai saknya Allah Subhanahu wa taala sampai arasy Allah Subhanahu wa taala, dan mereka saling memanggil sesama malaikat. Ini kita punya majelis ta'lim dan ada semuanya. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan Allah lingkupi rahmat. Masya Allah. Dan yang keempat, Allahu fi man indah. Dan Allah sebutkan nama orang-orang itu di hadapan malaikat. Ya. Insyaallah akhir bulan. Dia menyebutkan, mengagungkan nama, menyebutkan agama. Itu di hadapan malaikat, Pak. Di hadapan majelis yang paling mulia. Allah banggakan kita. Cuman kan kita belum tahu. Taunya kapan? Nanti. Udah meninggal baru tahu. Sekarang memang Allah rahasiakan. Supaya apa? Supaya siapa yang betul-betul bersabar dan siapa yang betul-betul istiqomah. Maka bapak-bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini majelis itu mulia. Suatu hari Nabi SAW duduk dalam satu majelis begini. Datang seorang pemuda. Ketika pemuda itu duduk, Nabi memalingkan wajahnya. Tetapi ketika pemuda itu pergi, berlalu, Nabi tersenyum. Sahabat ditanya, ya Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi pemuda itu datang, kau membawa muka. Tapi ketika pemuda itu dia pergi, kenapa engkau tersenyum? Karena kata Nabi, ketika sahabat itu datang, penuh dengan dosa. Tapi ketika dia keluar dari majelis, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak duduk di sini, duduk, tidur, itu dapat ampunan. Masya Allah. Apalagi duduk mikir, ampunan dapat, ilmu dapat. Jadi, seminimal-minimalnya kebaikan itu ada dalam majelis seperti ini. Walaupun jumlah pesertanya nggak banyak. Kita tidak memerlukan peserta banyak, Pak. Yang penting satu kampung hadir. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Satu komplek lah misalkan nih. Itu Masya Allah. Dan itu akan mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak buka di dalam surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu kaum atau satu negeri dia beriman dan bertakwa pada Allah, lafatahna 'alaihim barakat. Allah akan buka keberkahan. Dari mana? Minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Jadi keberkahan itu akan datang melimpah, Pak. Ya. Komplek migas saja. Masjidnya makmur, hidup. Ya. Allah akan berikan keberkahan di komplek ini, walaupun di luar komplek berkahnya nggak ada. Allah kuasa. Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa. Jadi ada ada suatu hari ketika khutbah, Nabi SAW sedang khutbah di hari Jumat. Ada seorang Badui itu angkat tangan. Nabi lagi khutbah, Nabi angkat tangan. Ya Rasulullah, doakan, itu kampung kami peternakannya kering,
wanita menyusui nggak keluar air susunya, tumbuh-tumbuhan mati. Ini gimana ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendoakan kaum tersebut ya, di samping menasihati ketakwaan. Subhanallah, Pak. Pulang dia dari masjid Nabi ke kampungnya hujan terus. Minggu nggak kelar hujannya. Pada akhirnya apa? Binatang pada mati, hanyut, banjir. Minggu berikutnya Nabi lagi khutbah, doa lagi, minta lagi orang yang kedua nih yang sama nih. Rasulullah, kemarin doanya kelebihan. Itu hujannya sampai turunnya banyak. Ya, akhirnya jadinya banjir. Jadi gimana? Ya biasa aja, kan makmur. Ya nggak gitu juga kali, katakan. Nah, pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ya keberkahan di kampung tersebut. Masya Allah. Itu juga suka susah minumnya nih kalau lagi bicara Pak. Nggak manis kan Pak? Hah? Biasa itu. Siapa tuh? Oh, udang ungu. Oh, pakai gulanya gula merah ya? Gimana? Ah, ini baru ngomongin rezeki udah datang rezeki. Nah, maka seperti itu Bapak-bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bukakan keberkahan ya dari langit dan bumi. Kalau udah namanya berkah itu kan dari kata barokah artinya bertambah. Ya. Tapi lebih kepada berkah itu lebih kepada bertambahnya kebaikan. Di dalam surat Nuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan kepada beliau, yaitu tentang kisah Nabi Nuh Alaihi Wasallam. Allah menceritakan ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku sampaikan kepada mereka, beristighfarlah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni. Apa efek daripada istighfar? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang tercurah. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan menambah harta. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan menambah harta, menambah anak. Masya Allah. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai. Sungai-sungai itu jadi hidup, nggak kering. Ya. Yursilis sama alaikum midrara. Buat jemaah aja, saya makan dulu makannya. Nggak apa-apa. Ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat. Allah akan tumbuhkan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Kenapa kalian tidak berharap pada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ini konsep yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebetulnya ketika kita mulai bangun dari tidur sampai tidur kembali, konsep ini sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itu semuanya akan mempermudah kehidupan kita. Ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada pernah satu pertemuan di daerah Nijamuddin India. Ini sedang muktamar ulama, pertemuan ulama. Ya. Santri yang harus bertugas ya seperti Bapak ini membagikan minuman makanan kan itu dikangen. Tiba-tiba tersandung, Pak.
Jadi mau menyajikan minuman, makanan, tersandung dia, jatuh. Apa kata syekhnya itu? Perbaiki sholat malam kamu. Perbaiki sholat malam kamu. Ketika ada kesalahan, itu kan berarti kesalahan teknis tuh, tersandung jatuh. Yang harus diperbaiki apa? Sholat malam. Nah kalau kita sholat malamnya aja enggak, apa yang harus diperbaiki? Ini wajar. Rezekinya seret, anak bandel. Kenapa? Yang mau diperbaikinya aja nggak ada gitu, nggak kita lakukan. Jadi kita nggak punya modal. Nah, ulama dulu itu begitu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah dikisahkan, tiba-tiba hafalannya itu lemah, Pak. Kok ini saya jadi lupa ya ayat ini? Kok saya jadi lupa ya hadis ini? Ini kekuatan hafalan Imam Syafi'i, Pak. Beliau ini pada saat melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk mencari ilmu, itu kan ikut kafilah selama 7 hari 7 malam, seminggu lah, pakai unta. Itu menghatamkan 14 kali baca Quran. Padahal usianya waktu itu beliau baru 8 tahun. Menghatamkan Al-Quran 14 kali, perjalanan 7 hari. Sehari 2 kali menghatamkan Quran. Itu Imam Syafi'i. Ketika beliau duduk di majelisnya Imam Malik. Imam Malik ini guru beliau. Guru Imam Syafi'i. Ketika Imam Malik seperti ini, membacakan hadis, membacakan ayat, mengeluarkan fatwa, beliau, Imam Syafi'i, itu menulis pakai apa namanya? Pakai ranting, diambil dari air liurnya, ditulis di tangannya. Air liur, apa? Ranting masukin ke air liur, ditulis di tangan. Ditulis di tangan. Melihat itu Imam Malik marah. Nah, ini anak main-main. Bayangin aja mainin ranting kan di tangan kan, kayak main-main. Kata Imam Malik setelah selesai majelis, ini kamu. Ya, kenapa sih? Saya tadi kan lagi ceramah, lagi belajar ilmu. Kenapa kamu main-main sama anak? Kata Imam Syafi'i, saya tidak main-main. Saya tidak main-main. Saya tulis apa yang Anda sampaikan ya Syekh. Benar kamu nulis sama apa yang saya sampaikan? Iya, mana buktinya? Ya, nulisnya di sini pakai liur, kan hilang. Bukan nggak kelihatan, udah kering habis. Mana buktinya kamu menulis? Akhirnya kata Imam Syafi'i, udah habis, udah kering. Berarti benar kan kamu main-main? Enggak, saya nulis kok. Kalau nggak percaya, ayo tes. Apa yang Anda sampaikan akan saya sampaikan kembali. Subhanallah, Imam Syafi'i mengulang apa yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Itu sebegitu kuatnya hafalan beliau. Nah, suatu saat beliau ini tiba-tiba lemah hafalannya. Saya ini jadi lupa, ayat ini jadi lupa, hadis ini jadi lupa. Maka beliau datang kepada gurunya Waqi'. Sampai ini dibuat syair. Syaqautu ila Waqi' an su'i hifdi fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Fa innal ilma nurun min nurillah. Fala tajtami'u baina nurillahi wal ma'siyah. Kata beliau, ketika aku lemah hafalanku, aku mengadu pada guruku Waqi'.
Jadi guru beliau namanya Waqi'. Jadi Masya Allah Imam Syafi'i ini gurunya itu lebih dari 100. Banyak guru beliau. Termasuk diantaranya yang paling senior adalah Imam Malik dan Imam Waqi'. Jadi aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang lemahnya hafalanku. Fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Maka dia memerintahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun min nurillah. Karena ilmu adalah cahaya dari cahayanya Allah. Maka cahaya Allah tidak akan bertemu dengan maksiat. Jadi maksiat ini menyebabkan kita sulit menghafal. Sulit belajar. Ya. Dan tentunya kalau sudah begitu akan menghambat kelancaran rezeki. Karena ketahuilah sejatinya rezeki yang paling tinggi adalah ketika kita dimudahkan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, kalau orang yang tidak pernah merasakan nikmat surga dunia, dia tidak akan menikmati surga akhirat. Apa tahu apa surga dunia? Nikah. Iya kan? Oh, kamu kalau nggak pernah, belum pernah nikah, tidak akan pernah merasakan surga dunia. Iyalah kita mikirnya dunia mulu sih. Jadi yang terbersit pada kita, surga dunia itu adalah pernikahan. Walaupun itu bagian dari sunnah, tapi bukan itu. Kata Imam Ibnu Taimiyah, surga dunia itu adalah ketika dia menikmati setiap ketaatan pada Allah Subhanahu. Dalam Al-Quran dikatakan, ini sering kita baca ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang yang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau nama Allah disebutkan, hatinya bergetar. Kita nama Allah disebutkan bergetar atau tidak? Insya Allah ya, bergetar. Itu yang pertama. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatu zadathum imana. Kalau ayat dibacakan, imannya bertambah. Itu ciri orang beriman. Nah, kalau ciri itu ada pada kita, berbahagia. Tapi kalau ciri itu belum ada pada kita, berarti belum menikmati ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tidak menikmati zikirnya, salatnya, baca Qur'annya, kebaikannya, maka dia tidak akan menikmati kenikmatan akhirat. Jadi, ya kita sholat sesalat-sholatnya, zikir sezikir-zikirnya, ngaji sengaji-ngajinya, puasa sepuasa-puasanya. Tidak ada getaran pada jiwa kita, tidak ada kenaikan pada iman kita. Kata beliau, yang harap kita bisa menikmati nikmat iman. Karena sejatinya nikmat dunia itu. Makanya kita kenal Imam Nawawi rahimahullah taala kan ya. Ada dua nih, ada Imam Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi Al-Makki, orang Mekah dari Najd. Beliau ini Imam Nawawi ini rahimahullah taala saking menikmati ilmu lupa nikah. Beliau meninggal belum nikah. Usianya kurang lebih 36 sampai 40 tahun usianya ketika beliau meninggal. Tapi buku yang beliau tulis ratusan. Kalau tidak ya puluhan lah, kalau tidak ratusan. Yang paling fenomenal adalah Riyadhus Shalihin. Yang bapak-bapak punya kan? Riyadhus Shalihin. Atau
syarat Sahih Muslim. Ya, biasa official itu sibuk. Saya bingung ini. Kameranya. Ya, jadi saking cintanya dengan ilmu, beliau ini tidak nikah. Cuma bukan niat tidak nikah, nggak keburu. Kalau nikah nggak keurus nanti istri saya. Ada seorang sahabat yang nikah, akad kan paginya akad, siangnya mau malam pertama, malamnya kan, suaminya malam pertama nih, ya Pak, gimana? Nah, kita kan ada sunnah Rasulullah nih, kalau mau berhubungan sholat dulu. Suaminya sholat dulu Pak, tidak banyak-banyak, cuma 2 rakaat. Masalahnya 2 rakaatnya sampai subuh. Ya Allah, sampai subuh. Baru ingat suami, ya Allah punya istri, udah keburu siang. Ya udah deh, nanti malam lagi. Gitu juga. Izin dulu, Neng mau sholat dulu 2 rakaat. Iya. Sabar nunggu istrinya. Sampai 3 malam Pak, kagak dicolek-colek. Wah ini masalah kalau dia ngadu, istrinya ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah. Saya ini masalah. Malam pertama nggak dicolek-colek, malam kedua nggak dicolek. Emang kenapa? Gitu. Suami saya sholat sampai subuh, kagak dicolek kita. Akhirnya si suami itu dipanggil oleh Nabi. Istri kamu punya hak. kata beliau, maaf ya Rasulullah, lupa. Saking asyiknya sholat. Saking nikmatnya sholat. Begitu orang dulu. Kalau kita kan beda. Ini imam kapan kelar? Kan gitu. Ya? Kalau sholat pun sendiri, baru rakaat pertama. Rakaat ketiga dia lupa. Rakaat ketiga baru rakaat keempat. Ya, kenapa? Saking tidak fokus. Berarti tidak menikmati sholat itu sendiri. Kalau sholat sudah tidak dinikmati, jamaah yang malu semata, kan tidak dapat apa. Jangankan nikmat akhirat, nikmat dunia kita nggak dapat. Nah, sholat kita nggak nikmatin, padahal Nabi SAW katakan, qurratu aini bis sholat, sejuk pandangan mataku ketika sholat. Jadi Nabi, beliau jadikan sholat itu sebagai tempat istirahat. Dari penatnya beliau kan seorang Nabi, banyak yang diurus. Yang ini ngadu, yang ini cerita, yang ini komplain, kan begitu. Kalau sholat, itu beliau tenangnya luar biasa. Para sahabat mengatakan, dulu kami kalau ada masalah itu sholat. Dulu kalau kami ada terjadi angin topan, itu kami sholat. Jadi lari ke masjid, sholat 2 rakaat. Kalau kita kan disuruhnya ke pegunungan, bukan ke masjidnya. Evakuasinya. Artinya, ini menunjukkan bahwa kenikmatan beribadah merupakan kunci kenikmatan akhir. Ibu bapak ini enggak. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menikmati begitu nikmatnya ibadah kita, itulah rezeki yang paling tinggi. Kalau itu sudah sampai taraf begitu, Pak, kita akan dunia ini seperlunya. Dan itulah orang-orang kaya sebenarnya. Nabi SAW katakan, kalau kamu bangun tidur, kamu beriman, lalu kamu jumpai, kamu dapatkan untuk makan kamu ada, untuk minum kamu ada hari itu, dan kamu merasa cukup, maka kamu dengan raja dunia sama. Ini Pak, ini konsep kalau kita mau jadi orang kaya nih. Bangun tidur, doa,
Lalu kita lihat, oh makanan ada, minuman ada. Lalu kita bersyukur dan merasa cukup dengan yang ada. Berarti kita dengan presiden sama. Ya, ya. Ini sebentar ayat saya. Halo, nuju iya Pak. Waalaikumsalam. Nuju ngajar heula. Mohon Pak, waalaikumsalam. Biasa. Tidak pagi absen, Pak. Ya, jadi ini Bapak-bapak. Ya. Nah, ini bukan berarti kita berhenti mengejar dunia, tidak sama sekali. Justru dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, ketaatan kita akan mengecilkan dunia. Ya kan? Kita akan merasa cukup dengan yang ada. Kalau itu sudah hadir dalam kehidupan kita, ini Masya Allah. Itulah orang yang paling bahagia sejatinya. Gitu. Ya. Cukup ada. Butuh mobil ada. Butuh rumah ada. Ya kan? Itu kan cukup ada. Ya. Itu biasanya yang kayak gitu ini. Angkot. Itu Masya Allah. Ya. Kayak kemarin saya dari Puncak kan. Dari Puncak. Mau ke Kampung Rambutan. Naik. Ya kan? Nggak capek, nggak apa, gitu kan, turun. Ya, mau ke rumah, tinggal naik bis busway lagi ya. Nggak ada lagi yang itu, selain yang itu kan. Jadi inilah konsep rezeki yang sebenarnya. Inilah rezeki yang sebetulnya kita cari. Itu yang harus kita usahakan benar betul-betul, Pak. Kalau saya boleh nanya nih sama Bapak-Bapak. Hidup kita ke depan, 1 bulan ke depan, jaminan makanan udah ada belum? Jaminan makanan udah ada belum? Katanya nih. Udah ada belum? Udah, kita digaji. Ya kan? Jaminan makanan sudah ada secara finansial. Ya kan? Minuman sudah ada. Tapi masalahnya kita bisa menikmati itu apa? Masalahnya apa yang kita makan, apa yang kita minum akan memberikan kebaikan pada kita atau tidak? Itu yang harus menjadi tanda tanya kita. Ya. Orang yang paling bahagia itu yang tadi, yang tenang. Kalau dia berdoa langsung diijabah. Artinya tidak pakai lama waktunya. Ya. Nabi SAW cerita, ini ada orang yang dia Masya Allah secara physically itu syarat untuk dikabulkan doanya itu kuat. Dia pakaiannya kotor, habis dalam perjalanan, rambutnya acak-acakan. Lalu dia menengadahkan tangan pada Allah SWT, ya Rob, dengan mengatakan ya Rob. Dan itu syarat diterimanya doa itu sudah terpenuhi. Tapi ternyata kata Nabi SAW, wa malbasuhu haramun, wa mat'amu haramun, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Yang dia pakai haram, yang dia minum haram, yang dia makan haram, bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Jadi itu jamaah yang Allah Subhanahu. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, untuk meningkatkan kualitas ibadah itu perlu berilmu. Ya. Ya kan, kalau naik jabatan kan dilihat strata pendidikannya kan. S3 sangat memungkinkan untuk bisa menjadi manajer. S1 paling nggak jadi mandor. SMA uli. Begitu kan? Itu kan strata sosial dalam kehidupan kita. Sama Pak. Dunia akhirat pun sama kayak gitu kurang lebih. Iya kan?
Hafalannya 1 juz, surganya sebelah sini. Hafalannya 5 juz, tinggian dikit. Hafalannya 30 juz, itu paling tinggi itu. Al-Quran semuanya hafal. Nah ini sering baca Quran tapi nggak hafal, lumayan dapat. Ya. Ini saya nggak pernah baca Quran Pak, tapi saya cinta Quran. Siksa dulu, bentaran. Kalau nggak punya apa-apa, kata Nabi, alladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang di hatinya tidak ada Al-Quran, maka seperti rumah yang mau runtuh. Itu. Pak, saya ngaji, tapi terbata-bata, dapat 2 pahala. Jadi kan ada klasifikasinya. Begitu juga itulah kehidupan akhirat. Maka dengan ilmu ini akan meningkatkan derajat seseorang, strata sosial dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan yang disebutkan itu kan para nabi, para aulia dan para ulama, kan begitu. Sampai-sampai dikatakan al ulama warasatul anbiya, ulama ini pewaris nabi. Karena tidak mungkin orang ini bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan ulama, melalui ulama. Ya, tidak melalui ubaru, tapi ulama. Ubaru punya. Nah, maka jamaah yang muka Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan kita buat program kita. Kita sedikit demi sedikit terus mempelajari ilmu. Lelah pasti lelah. Capek pasti capek. Ngantuk pasti ngantuk. Bukankah bapak-bapak ketika mencari dunia bersama? Ya kan, harus capek. Kadang ngantuk, lagi kerja ngantuk. Ya, sampai ketiduran, sampai Masya Allah ya, ada yang gojek itu berhenti, jatuh, meninggal. Saking capek. Nah, kita untuk ilmu yang akan meningkatkan kualitas strata sosial kita di hadapan Allah, pasti akan lebih capek. Ya. Allah katakan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin, kata Allah. Apakah kamu mengira akan mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, yang belum kamu lihat, yang belum kamu capai? Sementara Allah belum menguji kamu siapa yang paling sabar di antara kamu dan siapa yang paling bersungguh-sungguh di antara kamu. Jadi Allah uji dulu ini. Kalau mau dapat ilmu, Allah uji dulu. Mulai dari bangun pagi, harus ke masjid, keadaan hujan. Itu kan Masya Allah ini. Tapi orang yang usahanya jelas, dia sabar, Allah akan berikan ilmu. Yang itu akan meningkatkan strata sosial dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, iya, kita sudah paham betul tentang kehidupan dunia. Kita paham nama-nama mobil. Kita paham nama-nama bisnis. Kita paham nama-nama bank, suku bank dan bank segala macamnya. Kita paham. Sudahkah kita memahami agama Allah? Sementara kata Nabi SAW, orang yang paling bodoh adalah orang yang begitu paham tentang dunia, tapi dia tidak paham tentang dunia. Itu orang yang paling bodoh. Maka kita sedang mengikis kebodohan kita. Itu dengan belajar ilmu. Sehingga kita akan naik pada derajat yang semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin menikmati ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya program, ya kan ya Pak Bakir ya. Selasa pagi ini insya Allah kita akan mengkaji kitab Ushul Tsalatsah. Ya. Nanti setiap hari Rabu dan Kamis malam kita ada tahsin. Belajar sedikit demi sedikit. Ya. Supaya kita bisa membaca Al-Qur'an, semakin menikmati Al-Qur'an dan bisa mengamalkan Al-Qur'an.
pelan-pelan. Ustaz, saya belum bisa baca. Justru mau dibenerin. Maka kita hadir. Kalaupun Bapak lagi capek nggak ikut baca, nggak apa-apa, duduk aja. Itu bisa mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala merugi kalau kita tidak ambil tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi akan kiamat, Pak. Ya. Kalau Bapak tuh yang kemarin kiamatnya tahun 2012 sudah lewat kan? Oh, India itu ya? Tanggal 12, bulan 12 tahun 2012. Alhamdulillah udah lewat dah. Dan cuma kan makin dekat. Kita tidak ingin ketika berhadapan dengan Allah kita tidak punya apa-apa. Kita siapkan dari sekarang. Kalau kita lihat ke makam, Pak, ada yang usianya panjang, ada yang usianya pendek. Maka kita tidak. Yakinilah apa yang Bapak usahakan dengan datang ke masjid, ke halaqah ini, ya, tidak ada sia-sianya sama sekali demi Allah. Ustaz, saya masih ria. Pelan-pelan. Nanti rianya akan Allah hilangkan kalau kita istiqomah duduk di sini. Salafus saleh, orang-orang terdahulu mereka mengatakan dulu kami kalau duduk di majelis ilmu itu ria, ingin dianggap eksis, ingin dianggap beriman macam-macam. Tapi lama-kelamaan perasaan itu hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena terus hadir. Allah bersihkan ketika dia berusaha untuk maksimal, ya, berusaha memperbaiki diri. Dan ini insya Allah program kita. Ya, program. Sama, saya pun masih terus belajar. Terus saya memperbaiki ibadah saya. Kita semuanya memperbaiki ibadah. Ya. Yang kelak, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan antara kita ini sebagai saksi. Saya mungkin sudah sampaikan ya, hadis tentang syafaat seorang teman untuk temannya. Jadi, nanti kata Nabi SAW, setelah yang ahli surga masuk surga, semuanya sudah masuk surga, ada seorang mukmin, dia bertanya pada Allah, ya Allah, saya dulu punya teman nih, di dunia itu sholat sama saya, ngaji sama saya, puasa sama saya, haji sama saya. Kok saya nggak ketemu di surga nih? Kayaknya dia masih di akhirat, masih di neraka nih. Akhirnya debat dengan Allah. Orang ini. Lalu kata Allah, kalau gitu coba cari kamu di neraka. Cari dah. Teman kamu ada nggak di sana? Akhirnya dicari ketemu. Ada yang lagi dibakar sampai mata kaki. Ada yang sudah dibakar sampai betisnya. Ada yang dibakar sampai pahanya. Maka dengan izin Allah, orang mukmin ini yang udah ke surga, dia menyelamatkan teman-temannya yang masih di neraka. Yang dia kenal. Setelah masuk ke surga, kata Allah, cari. Udah semua ya Allah. Saya lihat satu-satu. Udah semua ya Allah. Begitu cari yang masih ada iman, walaupun kecil di hatinya, maka diselamatkan. Masya Allah. Maka saya akan menjadi saksi bagi bapak-bapak. Bapak berusaha terus memperbaiki diri dengan ilmu. Dan bapak-bapak akan menjadi saksi bagi saya bahwa saya sudah menyampaikan dan mengaji. Kelak kita insya Allah akan saling memberikan syafaat pada hari kiamat. Kalau bapak-bapak tidak menjumpai saya di surga, hafalkan wajah saya sekarang. Nanti cari di surga. Ya, kalau nggak ketemu, cari saya di neraka, angkat saya. Kalau saya tidak menjumpai bapak-bapak di surga, insya Allah dengan izin Allah saya akan menyelamatkan bapak-bapak dari neraka. Yang penting jangan kita semua di neraka gitu. Itu masalahnya. Syukur-syukur langsung ke surga bareng-bareng. Karena begitu intinya. Mudah-mudahan di antara kita ini ada yang diterima ibadahnya, imannya, semuanya. Walaupun satu orang, kita akan memberi syafaat bagi yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada yang bertanya. Mau minum juga saya. Silakan mungkin mau diskusi atau mau membahas program. Kalau program apa Ustaz? Sebulan sekali kemarin kita ngobrol setiap Sabtu apa bisa? Kajian. Bisa. Sabtu pagi. Bisa. Dijadwalin aja minggu keberapa. Kayak
Kayak di Tangerang kan minggu depan. Pak Yudi, ini mau tanya Pak Yudi. Pak Rizal, Mas Eno. Mas, Oh, maaf. enggak. Bukan. Enggak bingung. Insya Allah ini kita tinggal amalkan aja ya. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya. Baik. Nah, di dalam surah Az-Zariyat ayat 21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Satu. Ya, Az-Zariyat ayat 21. Az-Tur, afwan. Tuh, kok mencong begitu, Pak? Maaf. Jadi kata Allah, walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu keturunannya mengikuti keimanannya. Alhaqna bihim. Allah akan pertemukan antara anak dengan bapak ini di surga. Ayat 21 At-Tur. Ini kan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama masuk surga bareng-bareng. Kemungkinan kedua anaknya di neraka, bapaknya yang nolong. Kemungkinan ketiga bapaknya di neraka, anaknya yang nolong. Tapi yang jelas Allah pertemukan. Kan begitu. Dengan catatan apa? Apa namanya? Wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin. Keduanya beriman. Keduanya beriman. Jadi saya dengan Pak Yudi ya, dengan Pak Yudi, kalau kita satu iman, Pak, satu akidah, satu amalan, insya Allah bisa Bapak yang mengangkat saya atau saya mengangkat Bapak. Dan dalilnya itu jelas, hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Itu tadi yang saya kisahkan tadi. Itu hadisnya. Jadi yang bisa memberikan syafaat bukan hanya Nabi. Tentu Nabi yang paling agung ini, sama syafaatul uzma. Tapi juga Al-Quran itu memberikan syafaat. Orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua. Lalu kerabat atau teman kepada temannya. Memberikan syafaat. Dengan catatan apa? Satu iman. Satu keyakinan. Satu amalan. Maka kita ini dalam rangka menyatukan chemistry kita kan? Benar nggak ini bahasanya? Sahih. Enggak, biar gaya aja, Pak. Biar kita menyatukan frekuensi kita nih. Jadi di hadapan Allah nanti saya punya dalil. Bapak punya dalil, saya punya dalil. Ya Allah, dulu saya ngajar mereka. Nanti Pak Yudi bilang, ya Allah, dulu beliau ngajar saya. Sama-sama mengingatkan akhirat, ya Allah. Masa kami sekarang pisah-pisahan kan jadi nggak enak. Imam Al-Basri, beliau mengatakan, kalau kamu punya teman yang terus mengingatkan akhirat, jangan dilepas teman itu sampai mati. Sampai begitu, Pak. Umar bin Khattab beliau mengatakan, kenikmatan bagi seseorang setelah ke Islam, setelah dia memeluk Islam, kenikmatan berikutnya yang paling nikmat adalah ketika dia memiliki saudara yang seiman dan muslim yang terus mengingatkan. Itu kata Umar bin Khattab. Kalau itu kamu punya, pegang dia. Ya. Terus Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, perbanyaklah teman-teman atau saudara-saudara yang beriman. Yang beriman.
karena dia akan menjadi syafaat kamu nanti. Ya, kalau di sini ada 1, 2, 3, 15 orang ini, bagi saya nanti kelak di antara salah satu yang 15 ini bisa jadi syafaat modal buat saya. Kan gitu. Ya. Jadi itu dalilnya, Pak. Jadi benar sekali bahwa teman akan memberikan syafaat tentunya dengan izin Allah dan dengan syarat chemistry-nya sama. Maka kita sedang menyatukan ini nih. Frekuensi cahaya keimanan kita sedang samakan. Supaya nanti di hadapan Allah sama nih. Kita sama-sama punya fondasi yang sama. Benar Allah terima. Itulah Allah. Jadi sederhananya kayak satu alma mater gitu. Betul sekali. Kan di aku, Pak. Kalau sekarang saya ikut reuni MUI nggak diterima, Pak. Kampus saya namanya Abu Bakar Islamic University. Ujung-ujung ke UI. Ente lulusan kapan? Ngajinya di mana gitu kan? Nggak akan diterima. Kurang lebih. Oh. Baik, cukup mungkin. Ada lagi? Nggak kan? Silakan, cukup ya. Masya Allah, kita akan ketemu hari Rabu dan Kamis. Insya Allah besok malam ya. Kita tahsin, belajar, semakin memperbaiki bacaan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Bisa makan. Oh, tadi belum boleh.